Dan pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan, Rasulullah mengirim surat kepada Kaisar Romawi. Jadi Rasulullah itu sudah pernah berkirim surat ke Kaisar Romawi. Namanya Heraklius. Kemarin sudah saya terangkan itu. Dan pada waktu itu Romawi adalah kekuatan dunia, negara superpower pada zamannya. Sudah dikirimi sama Rasulullah surat. Dan kemarin sudah saya jelaskan, hampir masuk Islam. Dan Kaisar Romawi tahu bahwa Islam itu benar. Dan itu nggak heran karena ada ayatnya, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dan orang-orang yang kami beri kitab Taurat dan Injil itu mengerti siapa Nabi Muhammad seperti mereka mengerti anak kandungnya sendiri. Dan kemarin sudah saya jelaskan itu. Raja Romawi tahu bahwa Nabi Muhammad itu benar, bahwa Nabi Muhammad itu nabi, tapi khawatir kerajaannya akan hilang, dikudeta oleh bawahannya, maka nggak jadi masuk Islam. Itu kemarin sudah kita jelaskan. Sekarang surat yang kedua, Kitabun Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Kisra Maliki Faris. Surat Rasulullah kepada Kisra, Raja Persia. Kalau Raja Romawi itu julukannya adalah Kaisar. Kalau Raja Persia julukannya adalah Kisra. Ini dua kekuatan besar pada zamannya. Romawi sama Persia ini gak akur, selalu perang. Orang muslimin hatinya condong ke Romawi. Orang kafir Quraisy hatinya condong ke Persia. Mengapa? Karena Romawi ini agamanya adalah ahli kitab, masih ada kesamaan dikit-dikit dengan Islam. Tapi kalau Persia penyembah berhala, penyembah api, mirip dengan apa? Orang Quraisy. Baik, kita baca bagaimana bunyi suratnya Rasulullah kepada Raja Persia. Persia itu kalau sekarang Iran. Dan Iran bukan Arab. Jangan sampai kita salah paham. Iran bukan Arab, ngomongnya pun bukan Arab. Sampai sekarang Iran Persia, ngomongnya pun ngomongan Persia, bukan Arab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Kisra Malik Faris. Rasulullah berkirim surat kepada Raja Persia yaitu Kisra. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini bunyi surat Nabi, perhatikan. Min Muhammad Rasulillahi ila Kisra azimi Faris. Dari Muhammad utusan Allah kepada Kisra Raja Persia. Salamun ala manittaba'al huda. Semoga keselamatan bagi orang yang mengikuti jalan petunjuk. Wa amana billahi wa rasulihi, dan keselamatan bagi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Wa ad'uka bidiayatillah, saya menyeru Anda wahai Raja Persia dengan seruan Allah. Fa inni ana Rasulullah ilan nasi kafatan, sesungguhnya aku adalah Muhammad, nabi yang diutus Allah untuk seluruh umat manusia, untuk memperingatkan orang-orang yang hidup. Fa aslim taslam, masuk Islamlah engkau akan selamat, ya, dan kerajaanmu tetap menjadi milikmu. Fa in abaita, tapi jika engkau enggan untuk masuk Islam, fa inna itsmal majus alika, sesungguhnya engkau menanggung dosanya seluruh rakyat Persia. Itu suratnya Rasulullah. Sahabat Nabi yang ditunjuk untuk mengantar surat ini namanya Abdullah bin Hudzafah. Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Ada dua riwayat. Riwayat yang pertama mengatakan bahwa Rasulullah mengirim sahabat Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi ini tidak langsung ke Persia, tapi dikirim ke Bahrain. Karena pada waktu itu Raja Bahrain ikut apa? Ikut persemakmuran dengan
dengan Persia, raja kecil gitu loh. Disampaikan di Bahrain agar di Bahrain itu dikirim ke raja Persia. Kemudian ada riwayat yang mengatakan setelah itu baru raja siapa tadi? Bahrain mengirim surat menyuruh anak buahnya untuk mengirim surat ke raja Persia. Akhirnya dibawa ke Persia sampai di istana raja Persia atau Kisra. Setelah itu dibuka suratnya Nabi, dibaca, dari Muhammad utusan Allah, masuk Islamlah, engkau akan selamat dan kerajaanmu tetap menjadi milikmu. Tapi jika engkau tidak mau masuk Islam, maka engkau menanggung dosanya seluruh bangsa Persia. Surat ini disobek sama raja Persia, krek disobek, habis disobek. Kemudian raja Persia ini mengatakan, abdun hakir min ra'iyati yaktuba ismahu qabli. Budakku, hamba sahayaku, orang miskin, fakir, berani menulis surat dan mendahulukan namanya sebelum namaku. Kan dari Muhammad, kan gitu kan? Muhammad SAW kepada Kisra Azimir Rum. Siapa yang ditulis duluan? Muhammad SAW. Marah, murka raja Persia ini. Berani dia ini, padahal dia ini hamba. Itu menunjukkan zaman dulu orang Arab itu dianggap apa? Begundalnya bangsa Persia. Zaman dulu orang Arab itu dianggap sebelah mata oleh bangsa Persia dan bangsa Romawi. Kan sering saya sampaikan di sebelum-sebelumnya bahwa Persia ini negara besar, Romawi negara besar. Dua negara besar ini selalu berebut wilayah. Mesir, Syam, ya, Palestina, Jordania, Lebanon, kemudian Suriah dikuasai Romawi. Nanti gantian Persia yang menaklukkan. Jadi saling berebut kekuasaan. Mesir dikuasai Romawi, Mesir punya raja namanya Raja Mukaukis. Tapi ini raja kecil, dia ikut Romawi. Afrika seperti Habasya punya raja namanya Najasyi. Najasyi pun raja kecil ikut Romawi. Berarti raja Romawi dulu itu kerajaannya sampai ke Afrika, besar. Persia juga, Persia itu sampai ke belakangnya Iran, Afghanistan itu dulu ikut Persia. Sampai jangkauannya Persia ini sampai ke Bahrain, bahkan sampai ke Yaman. Tetapi daerah Hijaz, Makkah, Madinah, Najd ini tidak ditoleh sama Persia dan sama Romawi. Mengapa? Karena gersang, tandus, ya, rakyatnya penggembala kambing, badui, tidak mempunyai wawasan, orang kampung, orang dusun, sehingga Romawi dan Persia pun tidak semangat untuk menaklukkan apa? Daerah Hijaz ini, karena dianggap apa? Tidak ada manfaatnya gitu. Tiba-tiba ada orang namanya Muhammad SAW dari Hijaz. Hijaz itu kalau sekarang Mekah Madinah, paham? Tiba-tiba ada orang namanya Muhammad SAW nulis surat ke raja Persia. Kemudian berani, kata raja tadi itu, hamba sahaya yang miskin, yang hina, berani menulis namanya sebelum namaku. Langsung disobek suratnya Nabi ini, krek disobek. Tidak ditoleh belas, tidak ditanggapi, langsung disobek. Dianggap sama raja siapa tadi? Raja Persia nggak level, akhirnya disobek. Tidak dihormati sama sekali suratnya Rasulullah. Berbeda dengan Romawi masih diperlakukan dengan baik. Bahkan raja Romawi menaruh perhatian sampai-sampai memanggil Abu Sufyan. Masih ingat kemarin saya terangkan itu? Mengorek informasi, bener nggak Muhammad ini Nabi? Masih ingat kan? Tapi mempunyai perhatian besar terhadap suratnya Nabi, dan tidak disobek suratnya Nabi ini. Bahkan hati kecilnya membenarkan bahwa Nabi Muhammad ini muncul, dia ini Nabi. Berbeda dengan Persia. Persia nggak pernah baca Taurat, nggak pernah baca Injil, maka disobek suratnya Rasulullah SAW.
Surat itu ketika disobek tadi itu kedengaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ada di mana posisinya? Mekah apa Madinah? Di Madinah. Rasulullah kedengaran bahwa surat beliau disobek sama Raja Persia. Kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma mazzik mulkahu, atau mazzakallah mulkahu. Ya Allah, robek-robeklah kerajaannya. Ya Allah, robek-robeklah kerajaan. Makanya sejarah mencatat kerajaan Persia tumbang sampai hari kiamat, tidak akan bangkit. Berbeda dengan Romawi, sampai detik ini masih ada. Karena suratnya Nabi diperlakukan dengan baik. Kalau bangsa Persia suratnya Nabi disobek-sobek, maka Rasulullah berdoa, ya Allah, hancurkanlah kerajaan Persia. Dan Persia hancur dan gak akan bangkit. Kapan hancurnya? Nanti zamannya Umar bin Khattab. Gak tahu berapa bulan lagi kita itu, atau berapa tahun lagi itu, masih nanti itu ya. Itu zamannya Umar bin Khattab nanti. Yang menjadi panglima perang adalah diantaranya Qadisiyah, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas nanti itu ya. Akhirnya setelah itu Kisra Raja Persia menulis surat kepada Badan. Siapa Badan ini? Badan adalah Raja Yaman. Kalau antum lihat peta Jazirah Arab, Yaman itu posisinya ada di selatan. Kalau antum lihat peta Jazirah Arab, Yaman itu ada di selatan. Yaman ke utara Mekah, Mekah ke utara Madinah, Madinah ke utara Palestina, Syam, kan gitu kan? Lah pada waktu itu Yaman ini di bawah kekuasaan Persia. Persia kan di sana, Iran di sana. Maka Raja Persia tadi kirim surat ke raja kecilnya yang ada di mana? Raja kecil artinya seperti sekelas gubernur gitu. Tapi Raja Yaman. Tapi Raja Yaman ini masih di bawah Raja Persia, nulis surat. Intinya, wahai Badan, segera utus 2 orang dari prajuritmu yang gagah perkasa untuk datang ke Hijaz dan menjemput orang yang berkirim surat kepadaku. Siapa maksudnya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segera kirim 2 orang yang badannya gede-gede kekar, suruh datang ke Hijaz, ke Madinah, menjemput orang yang ngaku nabi itu dan suruh seret untuk datang ke tempatku, yaitu kemana? Persia. Sampai sini paham? Woy. Akhirnya Badan segera mengeksekusi perintah dari majikan besarnya yang ada di Persia. Langsung ngutus 2 orang prajurit yang gagah perkasa dikirim kemana? Ke Hijaz, yaitu ke Madinah tepatnya. Maka 2 utusan ini datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ahaduhuma, salah satu di antara 2 tentara ini berkata kepada Rasulullah setelah ketemu Nabi ada di Madinah, maka salah satu di antara 2 orang ini berkata, Inna Syahin Syah Kisra qad kataba ilal malik Badan ya'muru bi an yab'atha ilaika man ya'tihi bika wa ba'athani ilaika litantolik ma'i. Sesungguhnya Syahin Syah, raja di raja. Jadi kalau ada orang namanya Syah itu artinya raja. Syahin Syah artinya raja di raja. Itu bangsa, itu nama Persia. Syah. Bukan bahasa Arab. Inna Syahin Syah, dan nama Syahin Syah ini dilarang dalam Islam. Artinya raja di raja. Karena raja di raja itu siapa? Allah. Kalau bahasa Arabnya Malikul Muluk, raja di raja, tidak boleh. Ini nama milik Allah, manusia nggak boleh. Jadi kalau di zaman dulu, zaman Hindu Buddha kan kepada raja di raja kan gitu ya, itu nggak boleh. Karena raja di raja itu siapa? Allah. Manusia tidak boleh menyandang gelar raja di raja. Artinya raja memimpin raja-raja yang lain. Nah itulah. Saking besarnya, seperti dulu Majapahit. Majapahit kan menguasai apa? Nusantara, ada kerajaan kecil, Sulawesi ada, Kalimantan ada, Palembang ada. Terus digelari raja di raja. Nah, ini tidak boleh gelar seperti ini. Tetapi diucapkan oleh 2 tentara ini. Inna Syahin Syah, sesungguhnya raja di raja kami, Kisra, telah berkirim surat kepada raja kami yang ada di Yaman untuk mengutus ke kamu wahai Muhammad agar kami berdua membawamu pergi kemana? Ke Persia. Ingin dijemput paksa untuk dibawa ke Persia.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'amarahuman nabiyyu an yulaqiyahu ghadan. Rasulullah ngasih tempo kepada dua orang ini, besok kita akan ketemu, jangan sekarang, besok aja ketemu lagi, ditunggu. Wa fi dzalikal waqti kanat qad qamat thawra kabira didda Kisra. Ketika dua tentara pilihannya siapa tadi? Badhan, raja mana? Yaman, mengirim dua orang ini, kemudian Rasulullah minta tangguh, besok ketemu lagi. Lah, malamnya itu terjadi pemberontakan di negeri Persia. Pemberontakan besar-besaran. Melawan siapa? Melawan raja Persia sendiri. Siapa yang memberontak? Kaumnya sendiri. Siapa kaumnya? Putra mahkotanya sendiri. Karena dia telah menyobek siapa? Menyobek apa? Suratnya Nabi, didoakan Nabi dari Madinah. Mazzakallahu mulkahu, ya Allah, robek-robeklah kerajaannya. Langsung terbukti. Malam itu ketika dua tentara ini menunggu menjemput Nabi bawa kemana? Persia. Itu terjadi kudeta berdarah di negeri Persia, dan anaknya Kisra ini namanya Shiraweh. Ada yang mengatakan Siruyah, ya. Ada yang mengatakan Shiraweh, ada yang mengatakan Shiruyah. Ini telah mengkudeta bapaknya sendiri, dan bapaknya sendiri dibunuh oleh anaknya. Kenapa? Karena pada waktu itu Kisra kalah telak dengan Kaisar Romawi. Terjadi perang antara Romawi sama Persia. Kemudian tentara Persia ini kalah, sehingga menimbulkan gejolak di dalam negeri Persia. Ini dimanfaatkan oleh putra mahkotanya sendiri untuk membunuh bapaknya. Bayangkan ya, bapaknya dibunuh, gak punya agama, bapaknya dibunuh, sehingga akhirnya anaknya tadi namanya Shiraweh tadi itu menggantikan bapaknya menjadi apa? Kisra, menjadi raja Persia. Rasulullah dapat wahyu dari langit, ya, dari langit dapat wahyu bahwa Kisra terbunuh. Pagi hari ketemu sama siapa? Dua utusan dari Badhan tadi itu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata kepada dua utusan yang gagah perkasa yang ingin menjemput paksa Rasulullah tadi. Kemudian Rasulullah mengatakan, engkau membawa aku ke Persia, padahal sekarang ini raja di rajamu sudah mati, dikudeta oleh anaknya sendiri. Paham maksudnya? Kaget si siapa namanya? Dua utusan ini. Hati-hati, jaga omonganmu. Saya akan laporkan omonganmu ini kepada rajaku yang ada di Yaman. Siapa namanya? Badhan. Kata Rasulullah, iya gak apa-apa, sampaikan ke rajamu Badhan, sampaikan ke rajamu yang ada di Yaman bahwa rajamu yang ada di Persia sudah mati. Akhirnya dua orang ini balik ke Yaman, datang ke Yaman. Tapi sebelum datang ke Yaman dipeseni sama siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah mengatakan, "Na'am akhbirahu dzalika anni." Benar, pulanglah ke Yaman dan sampaikan ke rajamu yang bernama Badhan bahwa sekarang raja utamamu yang ada di Persia sudah mati, dibunuh oleh anaknya. Wa qula lahu, dan tolong sampaikan kepada rajamu yang ada di Yaman, inna dini wa sultani sayablugh ma balagh Kisra. Demi Allah, sesungguhnya kekuasaanku nanti akan menjangkau apa yang dijangkau oleh raja Persia. Terbukti sekarang ini Islam dari Maroko, negara paling barat, sampai ke Merauke, Islam. Lebih luas mana dengan jangkauannya Persia? Ya, lebih luas Islam lah, khilafah Islamiyah nanti, ya. Kemudian wayantai ila muntal, dan kerajaanku, kekuasaanku akan menjangkau timur dan barat. Kaya dan miskin akan takluk di bawah kekuasaanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal ini orang Arab, tidak diperhitungkan, penggembala kambing, orangnya Badui, ya. Tapi sudah pada waktu itu Rasulullah mengabarkan berita yang nggak mungkin masuk akal pada waktu itu. Ya, orang Arab tidak punya apa-apa, dianggap bangsa yang paling bodoh, jahiliyah, ini menantang Persia. Akhirnya berangkat. Kemudian Rasulullah juga pesan terakhir, in aslamta, katakan kepada rajamu Badhan yang ada di Yaman, kalau kau masuk Islam, maka tetap kerajaanmu tetap menjadi milikmu, ya.
dan engkau tetap menjadi raja bagi bangsamu. Tapi kalau tidak, akan datang pasukan dari Muhammad SAW. Akhirnya kedua orang ini berangkat menuju Badan. Sampai di Yaman, dua utusan ini ngomong sama rajanya, wahai paduka raja, Muhammad telah mengatakan bahwa raja kita yang ada di Persia, Kisra, telah mati. Di saat ngomong seperti itu, selesai mengabarkan seperti itu, datang utusan dari negeri Persia. Surat dari Siraweh tadi itu loh, yang anaknya tadi loh. Surat ini mengatakan bahwa wahai Badan, perhatikanlah laki-laki yang bapakku kemarin memerintahkanmu untuk mengutus dua orang untuk menjemputnya dan datang kepada Persia. Perhatikan dia dan sesekali jangan engkau menyerang orang tersebut sebelum ada instruksi dari aku. Terus dikabarkan kalau bapaknya sudah mati dan posisinya diganti oleh Siraweh. Paham maksudnya ya? Karena berita yang disampaikan Rasulullah itu sudah sampai duluan ke Badan daripada surat yang datang dari mana? Dari raja baru itu. Akhirnya Badan masuk Islam. Masuk Islam. Raja Yaman masuk Islam dan nanti rakyat Yaman masuk Islam. Karena benar omongannya Nabi. Ya, bahkan Rasulullah lebih dahulu memberi informasi ini kepada Badan daripada Badan dapat informasi dari Siraweh tadi itu. Akhirnya masuk Islam. Nah, ini wa kana dzalika sababan fi islami Badan. Ini menjadi sebab keislaman Badan. Wa man ma'ahu min ahli Faris bil Yaman, dan orang-orang Persia yang ada di negeri Yaman masuk Islam gara-gara mendengar kemukjizatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini surat yang pertama dalam pertemuan ini. Surat Nabi kepada siapa tadi? Kisra, raja Persia. Pelajaran yang bisa diambil dari surat Nabi ini dan kisah kisah pengiriman surat ini apa saja? Yang pertama, pelajaran yang pertama adalah semangatnya Rasulullah SAW mendakwahkan Islam. Ini pelajaran pertama. Yang dikirimi surat tidak hanya orang Arab, sampai orang Persia, sampai orang Romawi dikirimi semua. Ini pelajaran pertama, semangatnya Rasulullah mendakwakan Islam, ingin menyelamatkan umat manusia. Ini pertama. Yang kedua, ini dalil bahwa Islam ini rahmatan lil alamin, bukan lil Arab, tapi lil alamin. Apa lil alamin itu? Untuk alam semesta. Berbeda dengan agama Nasrani. Agama Nasrani cukup untuk domba-domba yang tersesat dari kalangan Bani Israel. Ya, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu diutus untuk siapa? Kaumnya saja. Nabi Isa, Yesus alaihi salam, dia dikirim untuk Bani Israel. Nabi Musa untuk keturunannya Bani Israel. Tapi Nabi Muhammad untuk semua manusia. Romawi dikirimi surat, Persia dikirimi surat. Ini pelajaran nomor 2. Islam itu datang untuk seluruh umat manusia, berbeda dengan agama-agama. 3. Pelajaran nomor 3. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memulai suratnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kalau nulis SMS jangan bismillah titik gitu. Kalau mau nyontoh jangan tanggung-tanggung. Kan gitu. Saya sering dapat SMS bismillah. Ustadz, mohon maaf sekalian, Rasulullah kalau ngirim surat lengkap. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Rasulullah memulai suratnya kemarin ke Romawi, sekarang ke Persia, selalu dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dan Rasulullah senang mendahului satu dengan bismillah. Itu nomor 3. Pelajaran nomor 4. Larangan mengucapkan salam kepada orang kafir. Makanya Rasulullah dalam suratnya tidak mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak. Tapi yang disebut Nabi adalah Assalamu ala manittaba'al huda.
Semoga keselamatan bagi orang yang mengikuti jalan petunjuk. Kalau kamu masuk Islam baru kamu selamat, begitu loh maksudnya. Jadi tidak boleh orang Islam mengucapkan salam kepada non muslim, tidak boleh. Saman punya teman Nasrani terus saman ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tidak boleh. Tidak boleh. Apalagi mengucapkan selamat Natal, tambah nemen nggak oleh. Ya. Wong kesesatan kok diucapi selamat, tidak boleh. Ya. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu 3. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Kafir orang yang mengatakan itu. Maka gak mungkin kita mengucapkan selamat atas kekafiran, tidak boleh, haram. Umat Islam tidak boleh mengucapkan selamat Natal. Tetapi kita harus bertoleransi pada tempatnya. Mereka melaksanakan Natal jangan diganggu. Ya, jangan diganggu. Mereka mempunyai ritual ibadah, nggak boleh kita ganggu, tidak boleh kita lukai, tidak boleh kita sakiti, nggak boleh. Tetapi jangan ikut serta, gitu loh. Maka toleransi harus pada tempatnya. Ini pelajaran nomor berapa tadi? 4 ya. Pelajaran nomor 5. Pelajaran nomor 5. Pelajaran nomor 5 adalah ad-da'wah qoblal jihad. Dakwah harus didahulukan sebelum jihad. Makanya Rasulullah kan gak langsung nyerang kan, didakwai dulu. Gak langsung diserang, didakwai dulu. Berarti ad-da'wah muqaddam alal jihad. Dakwah harus diutamakan sebelum apa? Jihad. Itu pelajaran nomor 5. Pelajaran nomor 6. Pelajaran nomor 6 adalah pelajaran yang kita atau surat tadi menggambarkan kepada kita bahwa dulu bangsa Arab itu bangsa yang lemah. Kenapa Arab kok jadi jaya? Karena Islam. Kalau sekarang orang-orang Arab nggak mau pakai Islam, mereka akan kembali ke masa dahulu sebelum mereka mempunyai Islam. Kalaulah bukan Islam, orang Arab adalah kesetnya bangsa-bangsa yang lain. Kemarin kita mengadakan perjalanan ke beberapa negara, ke Arab Saudi, ke Dubai, ke Jordania, ke Palestina, semuanya merayakan Natal kecuali Arab Saudi yang tidak merayakan. Semuanya, dan yang merayakan orang yang pakai jilbab. Menyedihkan. Bagaimana ditolong oleh Allah, bagaimana dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka merayakan hari raya miliknya umat lain, tak punya izzah. Bangsa Arab itu akan mulia kalau mereka mempunyai Islam. Kalau tanpa Islam mereka akan kembali ke masa dulu. Kalau sekarang mereka mencari kemuliaan selain Islam, akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau ingin selamat harus kembali kepada Islam. Jadi dulu itu bangsa Arab dibuat ejek-ejekan oleh bangsa lain. Orang Persia mengejek-ejek orang Arab, orang Romawi mengejek orang Arab, dianggap bangsa yang lemah, hamba sahaya. Tetapi bagaimana kok bisa diangkat oleh Allah menjadi bangsa yang menaklukkan negeri-negeri? Mengapa? Kalau antum lihat dulu Islam sampai ke Spanyol, betul? Siapa yang bawa? Orang Arab. Abdurrahman Ad-Dakhil, Quraisy, Arab. Tulisannya tulisan Arab zaman dulu. Sampai sekarang Spanyol ini dikasih makan oleh orang Islam. Karena devisa negara adalah dari pariwisata, dan pariwisatanya Spanyol ini banyak peninggalan orang Islam sampai sekarang, banyak ukir-ukuran Islam. Sudah pernah ke Spanyol belum? Sama, saya juga belum. Ya. Jadi karena Islam ini, Arab ini jaya karena Islam. Kalau sekarang ini orang Arab mau meninggalkan Islam, pasti akan dihinakan. Dan ini terjadi zaman sekarang ini. Hancur karena mereka ingin meninggalkan Islam. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Abu Dawud, Rasulullah mengatakan, ya, idza tabayatum bil inati, kalau kalian sudah berjual beli dengan sistem inah yang di dalamnya ada riba, ya, waraditum bizar'i wa khottum adnabal baqari, dan kalian mengikuti atau mengambil ekor-ekor sapi, waraditum bizar'i, kalian ridho, senang menggandrungi pertanian, melupakan jihad fisabilillah, wa taraktumul jihad, dan meninggalkan jihad,
Ya, kalau kalian sudah sistem ekonominya sistem riba, sibuk dengan peternakan dunia, sibuk dengan pertanian, wa taraktumul jihad, kalian meninggalkan perjuangan di jalan Allah, ya, apa kata Nabi? Sallallahu alaikum dzullan, Allah akan timpakan kehinaan kepada kalian. Dan itu sekarang ini hampir di antara kita, ya, melanggar apa yang sudah disampaikan Nabi. Kalau kalian sudah sistem ekonominya sudah riba, kalian sibuk dengan dunia, sibuk dengan pertanian, sibuk dengan peternakan, wa taraktumul jihad, kalian lalai untuk sholat jamaah aja sekarang ini sulit ngajak manusia untuk sholat jamaah. Ya, ini PR kita semua. Sampaian semua yang ngaji di Masjid Namira ini punya tanggung jawab untuk ngajak sanak kerabatnya memakmurkan masjid. Islam itu dulu bangkit di Madinah bermula dari masjid. Kita makmurkan masjidnya Allah. Jangan sungkan ngajak ponaan sampeyan, ayo ngaji di Namiro, ayo sholat nang masjid. Meskipun nggak sholat di masjid sini tapi harus jamaah. Ya, ini sumber kekuatan Islam. Umat Islam akan mengalahkan Yahudi kapan? Kalau sholat subuhnya seperti sholat Jumatnya. Itu baru kita akan, orang Yahudi pun tahu kalau dirinya akan kalah. Tapi bukan umat yang sekarang ini yang mengalahkan mereka. Yang mengalahkan mereka adalah umat yang sholat subuhnya seperti sholat Jumatnya rame. Nah sekarang kan enggak, kita ini tidur semua kalau sholat subuh. Nah, ini PR kita, sampaian harus punya tanggung jawab seperti ini. Kita didik anak kita didik keluarga kita sampaikan ke tetangga-tetangga kita untuk memakmurkan masjidnya Allah. Bangsa yang besar yang akan dimenangkan oleh Allah adalah yang bisa memakmurkan rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pelajaran nomor berapa? Nomor 6. Sekarang nomor 7. Pelajaran nomor 7 adalah bangsa Persia tidak akan ada lagi. Mohon maaf, negeri Persia Raya tidak akan ada lagi. Sudah tumbang karena sudah kena doanya Rasulullah SAW. Lah, Imperium Persia ini sekarang ingin dibangkitkan lagi oleh Iran dengan Syiahnya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghancurkan Iran. Syiah maksud saya, Iran negara tergantung rezimnya. Maksudnya Syiahnya, ajarannya itu, ajaran Syiahnya. Karena Syiah ini musuhnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tayyib. Kemudian pelajaran nomor 8, mukjizatun Nabi. Mukjizat Nabi yang mana Rasulullah sudah mukjizat yang menunjukkan kebenaran risalah Nabi, yang mana Rasulullah sudah mendapatkan kabar dari langit bahwa Raja Persia dikudeta dan mati, dan mengabarkan kepada 2 utusan tadi sehingga disampaikan ke Badan dan akhirnya Badan masuk Islam. Ini termasuk mukjizat ilahiyah yang diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tambah surat satu lagi, boleh tidak apa-apa? Siap. Sekarang surat yang keberapa? Ketiga. Alkitab ilal Muqawqis Maliku Misr. Suratnya Nabi kepada Al-Muqawqis, Raja Mesir. Muqawqis itu nama gelar, bukan nama orang. Seperti Fir'aun itu nama gelar, bukan nama orang. Seperti Kaisar, Kisra, Najasyi itu gelar. Seperti Sri Sultan Hamengkubuwono 1, 2, 3, 4, 5 itu gelar apa nama? Gelar. Jadi gitu ya. Rasulullah berkirim surat kepada Al-Muqawqis, Raja Mesir. Pada waktu itu Mesir di bawah persemakmuran Romawi Raya. Jadi agamanya Nasrani, tapi punya raja sendiri. Tapi rajanya ini ikut kerajaan Romawi yang lebih besar. Berbeda dengan Yaman tadi. Kalau Yaman tadi Badan rajanya ikut mana? Persia. Sekarang Muqawqis ini ikut Romawi. Kataban Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Juraij. Juraij ini kalau sekarang George. Ya. Kataban Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Juraij ibn Mattah. Namanya Muqawqis. Al-Mulaqab yang bergelar Al-Muqawqis, Malik Misra, Raja Mesir. Wal Iskandaria dan Alexandria. Alexandria sekarang nama kota yang ada di
Mesir. Bunyinya seperti ini, perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin abdillah wa rasulih ilal Muqawqis azimil Qibt. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad hambanya Allah dan Rasulnya Allah. Min Muhammadin abdillahi wa rasulihi ilal Muqawqis, dari Muhammad Abdullah yaitu hambanya Allah dan pesuruh Allah, utusan Allah, kepada Al-Muqawqis, pembesar Mesir, Azimul Qibti, pembesar bangsa Qibti. Itu menunjukkan dulu Mesir itu bukan Arab. Dulu Mesir itu bangsanya namanya bangsa Qibti. Seperti Zordania, Palestina, Suria, Lebanon zaman dulu bukan Arab. Tapi apa? Syam. Paham ya? Bahasanya pun bukan bahasa Arab dulu. Mesir dulu bangsanya namanya Qibti. Kemudian Afrika Utara seperti Aljazair, Tunisia, Libya, Mauritania, Maroko, itu dulu nggak Arab tapi apa? Barbar. Itu di sana. Kalau pernah dengar bangsa barbar itu sana, Afrika Utara sana. Ya. Tapi nanti ketika di zamannya Khalifah Umar bin Khattab menaklukkan Mesir, akhirnya Mesir jadi Arab. Nanti di zamannya Utsman bin Affan, Afrika Utara ditaklukkan jadi Arab. Tapi sekarang ini masih belum Arab. Yang akan kita ceritakan nih masih apa? Bangsa apa? Qibti. Ya, kepada Muqawqis, pembesar bangsa Qibti yang ada di Mesir. Salamun ala manittaba'al huda. Semoga keselamatan bagi orang yang mengikuti jalan petunjuk. Bukan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, karena belum masuk Islam. Amma ba'du fa inni ad'uka bi ayatil Islam, sesungguhnya aku menyeru kepada anda dengan seruan Islam. Aslim, masuk Islamlah, taslam, dan engkau akan selamat. Jadi tujuannya Nabi kirim surat ini supaya dia selamat. Rasulullah tidak ingin merebut apa? Kerajaan, tetap milikmu, kamu jadi raja, tapi kamu masuk Islam supaya pengikutmu masuk Islam. Adapun kerajaanmu tetap milikmu, tidak direbut sama Nabi. Aslim, masuk Islamlah, taslam, kamu selamat. Wa aslim yu'tikallah ajraka marrataini, masuk Islamlah, Allah akan memberimu 2 pahala. Satu, karena kamu beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua, kau iman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in tawallaita fa inna 'alaika itsma ahlil Qibti. Tapi kalau engkau berpaling tidak mau masuk Islam, maka engkau akan menanggung dosanya seluruh bangsa Qibti. Bangsa apa tadi? Antum tahu bangsanya Fir'aun? Bangsa apa? Bangsa Qibti. Bangsa Mesir itu aslinya bangsa Qibti. Nabi Musa ketika datang ke Mesir, Nabi Musa kaumnya namanya Bani Israel. Jadi kaumnya Fir'aun sama kaumnya Nabi Musa itu beda. Kaumnya Nabi Musa namanya Bani Israel. Kaumnya bukan Nabi Fir'aun ya. Kaumnya Raja Fir'aun apa? Qibti. Dan dulu Bani Israel itu jadi budaknya bangsa Qibti dulu ya. Ini Nabi Musa sudah selesai. Bukan Fir'aun lagi tapi siapa? Muqawqis. Kemudian Rasulullah menyebutkan firman Allah surat Ali Imran ayat 64. Ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin. Berbeda dengan Persia. Persia tidak dibacakan ini, tidak dibacakan ayat Ali Imran ayat 64. Kenapa? Karena Persia memang nggak punya wawasan tentang masalah. Kalau orang Nasrani kan pernah membaca apa? Taurat dan Injil. Jadi ada kesamaannya gitu loh. Maka dibacakan ayat ini oleh Nabi. Berbeda dengan Persia karena memang dia nggak punya pengetahuan tentang kitab-kitab langit. Bisa dipahami ya? Dibacakan sama Nabi. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Ahli kitab maksudnya apa? Yahudi dan Nasrani. Ya ahlal kitab, ta'alau, kemarilah, ila kalimatin sawain, kepada kalimat yang tidak ada perselisihan di antara aku dan engkau. Ya, Allah na'budu illallah, kita tidak boleh menyembah kecuali Allah saja. Wala nusyrika bi syai'an, dan kita tidak boleh menyekutukan Allah. Kenapa Rasulullah ngomong kayak gini? Karena di Taurat, di Injil ada kalimat seperti
yang diucapkan Nabi. Maksudnya, saya ajak kamu ke kalimat yang kita sepakat di dalamnya, menyembah Allah saja, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Fa in tawallau, kalau mereka berpaling, faqulu syahadu bi anna muslimun, kalau mereka berpaling maka saksikan bahwa kamilah orang-orang Islam, gitu ya. Itu surat yang dibuat Rasulullah untuk siapa tadi? Muqawqis, raja Mesir. Seorang sahabat Nabi yang diutus oleh Nabi dari Madinah berangkat ke Mesir, namanya adalah Hatib ibn Abi Balta'ah. Hatib ibnu Abi Balta'ah. Hatib ibnu Abi Balta'ah, kurirnya Nabi ini, adalah sahabat mulia, pernah ikut perang Badar. Dan dulu sudah saya ceritakan, semua orang yang pernah ikut perang Badar dijamin masuk surga, apapun dosanya, selama nggak murtad, dijamin masuk surga. Lah, ini terlepas dari surat, kita ingin cerita sedikit tentang Hatib ibn Abi Balta'ah, pembawa suratnya Nabi. Ini punya kisah tersendiri. Tidak apa-apa saya ceritakan. Ya jelas tidak apa-apa lah, kan dari tadi saya sudah cerita. Hatib bin Abi Balta'ah ini pernah melakukan kesalahan fatal. Pernah Hatib ibn Abi Balta'ah ini kirim surat dari Madinah, membocorkan rahasia kota Madinah dibawa ke Mekah. Kafir Quraisy menyampaikan, membocorkan rahasia negeri Madinah. Madinah kan negeri Islam, Rasulullah di situ. Sedangkan kafir Quraisy masih dikuasai, Mekah masih dikuasai kafir Quraisy. Paham sampai sini? Lah, Hatib ini ngirim surat membocorkan rahasia kota Madinah. Rasulullah dapat wahyu dari langit bahwa ada surat bocoran dari Madinah menuju Mekah, dibawa seorang wanita tua. Akhirnya Rasulullah SAW memanggil Ali bin Abi Thalib dan memanggil Ali bin Abi Thalib dan memanggil Az-Zubair bin Awam. Ali, Zubair, kemarilah, diceluk sama Nabi dua orang ini. Ali ini misananya Nabi. Mengapa? Karena bapaknya Ali pamannya Nabi. Betul? Siapa bapaknya Ali? Abu Thalib. Berarti kan masih misanan. Zubair pun misanannya Nabi. Mengapa? Karena Zubair ini punya ibu namanya Sofia. Sofia itu bibinya Nabi. Sofia, Abu Thalib, Abdullah ini dulur. Abdullah bapaknya Nabi, Abu Thalib bapaknya Ali, kemudian Sofia ibunya Zubair. Jadi dua orang yang dipanggil Nabi ini sama-sama apanya Nabi? Sepupu. Zubair, Ali dipanggil. Segera engkau berangkat, kejar seorang wanita. Wanita ini membawa surat membocorkan rahasia kota Madinah, ingin dibawa ke kafir Quraisy. Rasulullah belum tahu siapa yang nulis surat itu. Rasulullah tidak mengatakan yang bawa surat ini Hatib, enggak. Cuma Rasulullah dapat wahyu ada surat bocoran dari Madinah mau dibawa ke Mekah. Maka bergegas Ali bin Abi Thalib sama Zubair bin Awam mengejar wanita tersebut. Kurirnya wanita biar nggak kelihatan gitu loh maksudnya. Dikejar sampai di suatu tempat, ketemu sama wanita ini. Maka Ali sama Zubair mengatakan, surat. Mana surat? Surat apa? Saya nggak tahu, nggak ada surat, saya nggak bawa surat. Kata wanita ini. Kata Ali sama Zubair, surat atau kami telanjangi engkau. Karena Rasulullah tidak pernah berdusta. Apa maksudnya? Kau berikan atau kami telanjangi engkau. Karena Rasulullah tidak pernah apa? Berdusta. Nyerah akhirnya. Akhirnya dikasihkan surat. Surat ini dibawa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di Rasulullah dibuka sama Rasulullah, ternyata di situ ada tanda tangannya Hatib ibnu Abi Balta'ah, sahabat yang kita ceritakan ini. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil Hatib, panggil Hatib. Kok beraninya dia melakukan kejahatan fatal ini? Saya mau tanya, kalau ada tentara terus membocorkan rahasia negara, apa hukumannya? Mati. Jelas itu pengkhianatan terhadap negara, kan gitu kan? Maka Hatib dipanggil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Rasulullah mengatakan, "Mahada ya Hatib." Hatib, apa ini? Kenapa engkau lakukan ini ya Hatib?
Maka Umar ngomong sama, ya Rasulullah jangan banyak bicara, biarkan saya hunus pedangku, saya penggal kepalanya orang munafik ini. Wah, hampir dibunuh sama siapa? Umar bin Khattab Khatib ini. Kata Rasulullah, lah kamu keliru wahai Umar, dia ini pernah ikut perang Badar. Dan Allah sudah mengatakan, wahai orang yang, dan Rasulullah sudah mengatakan, wahai orang yang ikut perang Badar, lakukan apa saja sesuka hatimu, Allah mengampuni kalian. Kemudian Khatib mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki sanak kerabat di kota Mekah. Aku khawatir orang kafir Quraisy akan apa? Menyiksa kerabatku, anakku atau kerabatku, keluargaku yang di sana. Maka sebagai gantinya saya sampaikan berita ini kepada mereka agar mereka tidak membunuh keluargaku. Dan Rasulullah membenarkan omongannya Khatib dan Allah mengampuni Khatib dan Khatib dijamin masuk surga. Pendekar Khatib ini, ya, sama tidak pernah tahu kan nama ini kan? Mulai sekarang diingat-ingat, Khatib ibnu Abi Balta. Kalau punya anak kasih nama Khatib. Dan Rasulullah tidak pernah menyuruh orang untuk membawa surat kecuali orang pilihan. Biasanya orang yang rupawan, pintar diplomasi, yang ditunjuk Nabi untuk membawa surat menghadap raja itu mesti orang pilihan. Orangnya murah senyum, enak bicaranya, pandai diplomasi, termasuk Khatib. Kembali ke materi. Ini Khatib membawa surat ini, dibawa ke siapa tadi? Muqawqis, kan begitu ya? Muqawqis. Falamma dakhala Khatib alal Muqawqis qala lahu innahu kana qablaka rajulun yaz'um annahu rabbul a'la. Maka Khatib masuk ke istananya Muqawqis. Kemudian Khatib berkata, sesungguhnya sebelum Anda menguasai negeri Mesir ini, sesungguhnya dahulu Mesir ini sudah pernah dikuasai seorang yang mengaku dirinya Tuhan. Siapa itu? Siapa? Fir'aun. Sesungguhnya sebelum Anda menguasai negeri ini, dulu negeri ini sudah pernah dikuasai oleh orang yang mengaku Tuhan, dan Allah membinasakannya. Maka ambillah pelajaran dari pendahulumu. Jangan sampai Anda dijadikan pelajaran oleh orang setelah Anda. Paham maksudnya ya? Ambillah pelajaran dari orang kafir terdahulu yang dulu menguasai negeri ini, yang dibinasakan oleh Allah. Jangan meniru Fir'aun. Masuk Islamlah, turuti perintah Nabi Muhammad SAW. Lah Muqawqis ini orang pinter, bukan orang bodoh. Kalau bodoh gak mungkin jadi raja. Pinter dia. Dia membaca Taurat, baca Injil, ngerti bahwa ini akan muncul Nabi, itu ngerti dia. Akhirnya Muqawqis berkata, setelah diomongi sama siapa tadi? Khatib tadi, Inna lana dinan lan nada'ahu illa lima wa khairun minhu. Wahai Khatib, wahai utusan, sesungguhnya aku memiliki agama, dan aku tidak akan meninggalkan agamaku kecuali ada agama lain yang lebih baik dan lebih benar dari agamaku. Berarti kan terbuka, betul ya? Qala Khatib, nad'uka ila dinil Islam. Kalau begitu aku ajak Anda, aku seru Anda untuk kepada ajaran Islam yang sempurna. Inna hadan nabi da'an nasfakana asadu alaihim Quraisy. Sesungguhnya Nabi ini diutus oleh Allah, dan yang paling bengis permusuhannya adalah orang kafir Quraisy, dan yang paling dahsyat permusuhannya adalah orang Yahudi, dan yang paling dekat kepada kami orang Islam adalah orang Nasoro. Siapa orang Nasoro? Kristen. Pada waktu itu Muqawqis agamanya apa? Nasrani. Kan ada ayatnya ya, bahwa Nasrani itu aqrabuhum mawaddah. Al-Quran mengatakan ini, orang Nasrani itu lebih ada kasih sayangnya daripada orang Yahudi dan orang musyrik. Orang musyrik itu penyembah berhala. Ngerti Rohingya? Rohingya yang dibunuh oleh orang-orang penyembah patung itu musyrik, penyembah patung. Ada di Al-Quran, asyadduhum adawa, orang yang paling bengis permusuhannya adalah penyembah berhala. Berbeda dengan Nasrani. Nasrani masih ada kasih sayang. Sampaian ini dianggap domba-domba yang tersesat. Makanya mereka bawa sembako ke Gunung Kidul, kan gitu kan? Mereka bawa makanan sembako ke mana? Ke pedalaman Irian Jaya. Karena kasihan lihat sampaian-sampaian ini. Dirayu supaya dombanya ini enggak gitu loh. Itu Nasrani. Masih ada welas asihnya, masih ada. Tapi kalau Yahudi enggak ada welas asihnya. Yahudi itu rasis, Pak.
Yahudi itu harus ada mani netes keturunannya Bani Israel. Itu Yahudi. Makanya nggak ada Yahudisasi, yang ada Kristenisasi. Pernah jumpai ada orang Yahudi bagi-bagi sembako ke Gunung Kidul, ke Lamongan Selatan, daerah minum-minum itu, daerah Malang Selatan, daerah yang minus-minus itu, mesti yang ada apa? Iya, tansir, menasronikan itu ada, bahkan dibiayai langsung dari Vatikan, kan gitu kan ya. Tapi ada nggak dari Israel bagi-bagi sembako? Nggak ada. Karena orang Yahudi itu nggak butuh banyak. Kamu Islam, kamu nggak usah masuk agamaku, karena hidungmu nggak seperti hidungku. Kamu nggak usah masuk agamaku. Kamu Islam tetap Islam. Kamu Nasrani tetap Nasrani. Kamu jangan masuk agamaku. Tetap Nasrani, tetap Islam. Tapi kamu orang Islam, tapi kamu orang Nasrani harus jadi anjing-anjingnya orang Yahudi. Bengis mereka. Maka sampai lihat di Palestina orang Islam dibunuh, karena bagi mereka membunuh orang Palestina itu pahalanya besar, dapat surga. Mateni uang dapat surga. Ya, makanya bengis mereka, tidak berperi kemanusiaan. Itu Yahudi. Nah, ini diingatkan sama siapa? Di Palestina, di Yerusalem. Alhamdulillah kemarin saya ke sana, masih ada perjanjiannya Umar bin Khattab sama pemimpin Nasrani pada waktu itu, bahwa Yerusalem akan dikuasai kaum muslimin dan orang Nasrani bebas untuk melakukan apa? Ibadahnya. Gerejanya utuh, tidak boleh diganggu. Tetapi Umar bin Khattab ingin mengeluarkan orang-orang apa? Yahudi dari Al-Quds atau Baitul Maqdis pada waktu itu, karena racun orang Yahudi itu, ya. Tapi bukan berarti kemudian kita ini berkasih sayang sama orang Nasrani, bukan juga gitu loh. Kita bertoleransi, tapi kita tidak boleh mencampur adukkan apa? Ajaran kita dengan ajaran Nasrani. Oke. Jadi Hatib bin Abi Balta'a mengatakan bahwa Nabi kami diutus oleh Allah, sedangkan yang paling bengis memusuhinya adalah orang musyrik dan orang Yahudi. Sedangkan yang apa tadi? Yang ada kelembutan adalah orang-orang Nasrani. Makanya dulu itu ketika tadi saya katakan bangsa Persia perang sama bangsa Romawi, umat Islam lebih condong kemana? Ke Romawi, karena masih ada kesamaan, ya, meskipun tidak sama. Kemudian Rasulullah Khatib menyampaikan kepada Muqawqis, sesungguhnya berita Musa bahwa nanti akan ada nabi yang namanya Isa. Berita itu seperti berita Isa yang kalian anggap sebagai anak Tuhan itu, tentang kenabian siapa? Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang Nasrani kan meyakini bahwa Nabi Musa dulu itu membawa kabar bahwa ada nabi namanya Isa. Maka sama, Isa pun membawa berita akan kedatangan nabi yang ada di sisi kami, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masuk Islamlah, agamamu, kerajaanmu akan tetap menjadi milikmu. Akhirnya kata Muqawqis, saya sudah memperhatikan orang yang ngaku nabi ini dari dulu. Saya sudah tahu desas-desus itu, dan saya melihat dia ini bukan pendusta. Saya melihat dia ini bukan seorang sahir, seorang penyihir, bukan pula orang yang kahin, dukun, bukan. Tetapi biarkan saya berpikir dulu. Paham maksudnya? Berpikir dulu. Berarti dia ini sebenarnya ngakui enggak kalau akan ada nabi terakhir? Ngakui, gitu loh. Tapi dia ngomong, akhirnya dia suratnya nabi diperlakukan dengan baik, ya, terus dilipat, diberikan ke pembantunya. Setelah itu dia manggil sekretaris, juru tulis, saya ingin balas suratnya siapa? Muhammad SAW. Tapi suratnya Nabi diapakan? Dimuliakan, ditata rapi gitu. Setelah selesai dia mengambil juru tulis, sini tulis Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan, menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Tulis Bismillahirrahmanirrahim li Muhammadin bin Abdillah, kepada Muhammad putra Abdullah, minal Muqawqis, dari Raja Muqawqis, azimil Kipti, pembesar bangsa Kipti, salamun alaikah, semoga keselamatan bagi dirimu. Mengucapkan salam. Amma ba'du, faqad qara'tu kitabaka, aku sudah membaca suratmu, surat Anda. Fafahimtu ma dzakarta fi, dan kami sudah memahami betul apa yang Anda tulis dalam surat ini. Wa ma tatu ilai, kami sudah tahu apa yang Anda seru. Wa qad alimtu anna nabiyyan bakiyan au anna nabiyyan baqiya au yabqa.
Dan kami pun tahu bahwa Nabi itu akan masih ada. Nabi akhir zaman akan ada. Kami yakin itu. Wa kuntu adunnu, perhatikan. Wa kuntu adunnu anau yakhruju bisyam. Tetapi selama ini aku menyangka dan meyakini bahwa Nabi itu akan muncul di Syam. Syam berarti Bani apa? Israel. Nabi-nabi itu. Orang kalau mengatakan Arab negeri para nabi salah. Negeri para nabi bukan Arab tapi Syam. Nabi yang Arab berapa sih? Nabi yang Arab 5 jari ini nggak sampai penuh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Saleh, Hud 3. Sebagian mengatakan tambah 4, Syuaib. Selain itu kebanyakan apa? Bani Israel. Yakub, Musa, Isa, Ishak, apa lagi? Yusuf, kemudian Yahya, Dawud, Sulaiman, semuanya Bani Israel. Nah, makanya Muqawqis tadi mengatakan, kami yakin bahwa Nabi itu akan datang, tapi kami selama ini meyakini bahwa Nabi itu muncul di mana? Syam. Berarti apa itu maksudnya? Bani Israel, bukan dari bangsa Arab. Ya. Kemudian waqad akramtu rasulaka, aku muliakan utusanmu. Siapa utusannya tadi itu? Khatib ibn Abi Balta. Wa ba'astu ilaika bijariyataini, dan aku kirim untukmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam 2 gadis. Lahuma makanun fil Qibti azim, dan dua-duanya memiliki kedudukan yang mulia di negeri Qibti. 2 gadis ini aku berikan kepadamu. Yang pertama namanya Maria Al-Qibtiyah, kan gitu kan? Al-Qibtiyah artinya dari bangsa Qibti. Yang kedua Sirin. Ya. Kemudian aku kirimkan untukmu kiswah, yaitu pakaian-pakaian. Wa ahdaitu, kemudian aku ahdaitu, dan aku berikan hadiah kepadamu bighal. Berarti bighal. Bighal itu berkisar antara keledai dengan kuda. Jadi keledai menikah sama kuda, kawin sama kuda, terus punya anak namanya apa? Bighal. Namanya Duldul. Ya, assalamualaikum, semoga keselamatan bagi dirimu. Berarti suratnya Nabi ini dimuliakan, bahkan dikirim hadiah. Dikirim 2 gadis, Maria sama Sirin, terus dikasih pakaian yang indah-indah, terus dikasih bighal, namanya Duldul. Maria diambil Nabi, dan dari Maria inilah nanti Rasulullah memperoleh anak namanya Ibrahim. Para ulama selisih pendapat, ada yang mengatakan Maria ini istrinya Nabi. Makanya Rasulullah dalam riwayat dikatakan, wahai kalian sahabatku, kalau nanti suatu saat kalian menaklukkan negeri Mesir, perlakukan penduduknya dengan baik, karena Mesir itu adalah paman-paman kalian. Para ulama mengatakan paman-paman kalian ini maksudnya apa? Maksudnya 2 kali. Pertama karena Rasulullah menikah sama siapa? Maria. Kalau berdasarkan pendapat yang mengatakan Maria ini istri Nabi, berarti yang di Mesir adalah saudara-saudaranya Maria. Kalau jadi istrinya Nabi berarti jadi ibunda orang Islam. Kan gitu kan? Ibundanya orang Islam, berarti kalau ibundanya tadi punya dulur berarti namanya paman. Paham sampai sini? Itu yang pertama. Kedua, dulu Hajar, tahu Hajar? Hajar punya anak namanya Ismail. Ismail punya anak bangsa Arab, kan gitu kan? Hajar ini dari mana dulu? Dari Mesir. 2 kali terjadi perbesanan antara orang Arab sama orang Mesir. Paham sampai sini? Makanya nanti ketika zamannya Umar bin Khattab, yang menjadi panglima perang adalah Amr bin As, menaklukkan Mesir dan diislamkan rakyatnya dan diperlakukan baik. Kemudian Sirin dikasihkan sahabat Nabi. Kan 2 gadis tadi ya. Maria dikasih, Rasulullah ambil sendiri. Sirin dikasihkan ke sahabat yang bernama Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit ini adalah penyairnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Duldul, apa tadi itu? Bighal, ya kayak keledai gitu loh ya. Ini dipakai Nabi, namanya Duldul. Duldul ini umurnya panjang. Rasulullah wafat, Duldul masih hidup. Sampai khalifah nanti di bawah tangannya Abu Bakar As-Siddiq. Sampai Abu Bakar wafat, Duldul masih hidup.
Diganti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab memimpin negeri Islam sampai beliau wafat. Dul-dul masih hidup. Diganti Utsman bin Affan, memimpin lumayan panjang. Utsman bin Affan ini memimpin negeri Islam bertahun-tahun. Dul-dul sampai Utsman wafat, dul-dul masih hidup. Diganti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, memimpin kurang lebih 5 tahun sampai Ali wafat, dul-dul masih hidup. Setelah itu diganti Hasan, putranya Ali bin Abi Thalib, sampai Hasan lengser selesai, dul-dul masih hidup. Sampai zamannya Muawiyah bin Abi Sufyan jadi khalifah, dul-dul baru wafat rahimahullah. Semoga Allah merahmati dul-dul. Sampai di sini pertemuan kita. Pelajarannya apa? Beberapa poin saja, nggak usah banyak-banyak. Di antara pelajarannya adalah tadi mirip ya, pelajarannya mirip, yaitu bahwa Islam ini untuk rahmat bagi semesta alam. Tidak peduli Persia, tidak peduli Kipti, tidak peduli itu Romawi, semuanya disurati sama Rasulullah SAW karena risalah Islam ini akan tersebar untuk alam semesta. Kemudian ini juga menunjukkan keutamaan Khatib ibn Abi Balta'ah, keutamaan sahabat Nabi yang bernama Khatib ibn Abi Balta'ah. Kemudian pelajaran berikutnya adalah bahwa Khatib ini memuliakan apa? Rasulullah SAW, dan ini juga dalil boleh menerima hadiah dari orang kafir. Ini dalil ini bahwa boleh menerima hadiah dari orang kafir. Rasulullah pernah dikasih kaki kambing oleh wanita Yahudi. Masih ingat kan? Saya mau tanya, itu sembelihan apa tidak? Diterima Nabi apa tidak? Diterima Nabi, dimakan Nabi, tapi diracun Rasulullah SAW. Terus Rasulullah dapat wahyu, dilepeh sama Nabi. Ngerti dilepeh ya? Di opor dilepeh. Dikeluarkan sama Nabi sehingga selamat Rasulullah. Tetapi sahabat yang itu sudah terlanjur makan, mati, wafat. Akhirnya perempuan dikisah dibunuh. Sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah ini berkata, aku masih merasakan sakitnya racun dulu itu. Apa hikmahnya Rasulullah sebelum wafat kok masih merasakan sakitnya racun itu? Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah agar Rasulullah memperoleh derajat mati syahid. Ya, Rasulullah sebelum wafat masih merasakan nyerinya racun yang sempat dimakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini dalil bahwa boleh terlepas dari diracun apa enggak diracun, tapi kan Rasulullah menerima hadiah dari siapa tadi? Wanita Yahudi yang notabene dia otomatis nyembelih itu. Jadi sembelihannya ahli kitab itu boleh dimakan. To'amukum khillul lahum wa to'amuhum khillul lakum. Makanannya ahli kitab halal bagi kalian. Diterangkan para ulama yang dimaksud makanan di sini adalah sembelihan. Selama engkau tidak tahu bahwa mereka menyembelih atas nama Tuhan mereka, seperti Bismi Yesus misalnya, dengan nama Isa terus disembelih, itu baru nggak boleh. Tapi selama kita nggak tahu, dan kalau sekarang kan mereka nggak mengucapkan itu sembelih gitu aja kan. Jadi pendapat yang rajih, makanannya ahli kitab dibolehkan untuk dimakan kaum muslimin ya. Meskipun kita juga harus hati-hati karena kadang-kadang mereka gorengnya pakai apa? Minyak tertentu. Tapi aslinya dibolehkan berdasarkan hadis Rasulullah diberi hadiah wanita Yahudi tersebut. Ini pelajaran yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian terakhir ya, di antara pelajaran dari surat yang terakhir tadi adalah bolehnya menamai hewan. Bolehnya apa? Menawai hewan. Rasulullah memiliki unta, namanya untanya Nabi namanya siapa? Kiswah. Kiswah itu belakang saya ini, Kiswah Ka'bah. Qaswah, untanya Nabi namanya Qaswah. Kalau bigolnya Nabi namanya Duldul. Ya, itu menunjukkan bahwa boleh menamai hewan. Khalid bin Walid punya
kuda, hebat kudanya Khalid, namanya Al-Ashqar. Ya, jadi boleh menamai hewan karena Rasulullah menamai dan para sahabat menamai hewan-hewan mereka. Semoga bermanfaat apa yang telah disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan akan datang surat-surat Nabi berikutnya. Surat Nabi ke Bahrain, surat Nabi ke Oman, ke raja-raja dunia. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.